Shalom saudara, kita bertemu kembali dalam program Biro LG, Bimbingan Rohani LG. Dalam kesempatan ini kita bisa saling berbagi. Jikalau kita ada pergumulan tentang dosa, kita bisa sharing dan kita akan supaya bisa bebas dari dosa itu. Apakah saudara ada masalah dengan dosa? Apakah saudara masih terikat sampai hari ini? Ketahuilah firman Tuhan berkata, dosamu itu akan menimpa kamu. Ya, dosamu itu akan menimpa kamu. Dan upah dosa ialah maut. Betapa mengerikan jikalau kita dalam dosa itu. Dosa hanya membawa duka, membuat kita takut dan gelisah, membuat luka-luka batin masa lalu kita selalu diingatkan oleh dosa itu. Dosa bukan saja suatu perbuatan, bukan saja suatu sifat, tapi suatu kuasa yang besar yang menguasai manusia. Karena dosa itu ditanamkan oleh iblis di dalam hati manusia. Karena itu kita harus bebas dari dosa ini. Sebab jikalau tidak, maka bayang-bayang neraka itu selalu terlintas dalam hati kita. Alkitab mencatat semua orang dalam kuasa dosa, baik orang Yunani, orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan itu, apalagi yang tidak mengenal Tuhan. Manusia sama di hadapan Tuhan. Semuanya telah berdosa. Semuanya tanpa pilih bulu. Semuanya manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu manusia mau tidak mau harus taat dan tunduk kepada dosa itu. Kuasa dinyatakan dalam dosa. Benih dari iblis ditanamkan dalam hati manusia sehingga manusia selalu berinisiatif untuk melawan Tuhan. Selalu berbuat yang jahat. Berbuat yang tidak disenangi oleh Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan demikian. Tidak ada yang mengajari kita untuk berbuat dosa, tapi dosa itu sudah lahir dalam diri kita sejak kita ada di dunia ini. Sebab itu betapa perlunya kita hari ini dibimbing supaya keluar dari dosa itu. Jikalau semua orang dalam kuasa dosa itu, siapa yang bisa membebaskan kita? Kita mungkin bergumul, kita mungkin berjuang untuk bisa lepas dari dosa itu. Karena saya pernah mengalami hal yang demikian. Mungkinkah saya lepas dari dosa ini? Karena saya menyadari bahwa hidup saya sudah begitu kotor. Sudah seperti berwarna merah, seperti kain gerimis. Saya melihat diri saya betapa malang, rusak. Dan merasa tidak pernah ada yang baik dalam hidup saya. Bahkan lebih lagi saya merasa Allah itu begitu kejam. Allah selalu menekan saya dengan berat. Tapi bersyukur setelah saya dibimbing oleh seorang hamba Tuhan, saya dibawa kepada Tuhan dan saya bisa lepas dari dosa itu. Sebab itu hari ini saya juga bisa mengalami yang saya alami.
Di dalam Alkitab ada seorang yang kedapatan berbuat dosa. Dosanya adalah berzina. Seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menangkapnya, menuduhnya, mendakwanya, bahkan ingin menghukumnya. Karena perempuan ini melanggar hukum Taurat. Bagaimana mau tidak mau diperhadapkan ke kematian. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi membawanya kepada Yesus. Meskipun tujuan mereka untuk menjebak Yesus. Tapi apa yang terjadi? Perempuan itu akhirnya bisa diselamatkan, bisa dibebaskan, bisa ditolong oleh Tuhan Yesus. Malah ahli Taurat dan orang Farisi itu merasa malu. Mereka yang menuduh sekarang tertuduh. Yesus mau menyelamatkan perempuan itu. Karena perempuan itu memang sudah. Yesus menyelamatkannya. Yesus sendiri berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus datang ke dunia memang untuk menyelamatkan manusia. Karena dia adalah juru selamat itu. Dia datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Yang berzina ini dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Dia diselamatkan dari hukuman itu. Dan dia berkata, "Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi." Tuhan juga mengubah perempuan itu. Sehingga perempuan itu bukan saja tidak lagi berbuat dosa, tapi hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Saudara dan saya juga bisa dibebaskan seperti itu. Tuhan Yesus memberikan contoh ini supaya kita hari ini punya iman, punya keyakinan. Dosa kita juga bisa diampuni. Bisa dihapuskan. Bisa diselesaikan. Ya, itulah Tuhan Yesus Kristus. Hanya Dia yang sanggup membebaskan. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 berkata demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini kabar baik untuk kita. Kita masih lemah. Dosa membuat kita menjadi lemah. Kita durhaka, kita melawan Tuhan. Kita berdosa, kita kotor, jijik. Tapi Kristus rela mati untuk kita. Ini bentuk kasih Allah bagi kita. Maka itu, jikalau kita ingin bebas dari dosa, hanya satu solusinya. Hanya satu jalan keluarnya. Kita perlu datang kepada Yesus. Oleh karena kematiannya itu, segala dosa kita telah diselesaikannya. Dosa masa lalu kita, dosa sekarang ini, bahkan dosa yang akan datang pun telah selesai di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saya ingin bimbing saudara kepada Yesus Kristus, supaya dosa saudara juga bisa selesai. Seperti dia diselamatkan, dia diampuni. Seperti Tuhan Yesus berbuat kepada saya. Saya ingat akan firman Tuhan yang saya dengar, yang meyakinkan saya tentang sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya percaya firman Tuhan ini telah mengeluarkan saya, menebus saya dari dosa itu, dari kuasa dosa itu. Sehingga saya hari ini bisa memuliakan Allah dengan tubuh ini.
Sekalipun dosamu merah seperti dia akan menjadi putih seperti salju. Itu karena darah Yesus. Inilah yang meyakinkan kita hari ini bahwa kita bebas. Tidak ada lagi istilah luka-luka batin, dosa masa lalu kita. Sudah bersih semuanya oleh darah Yesus. Sekarang ini pun kita tidak berbuat dosa lagi, karena Tuhan sudah selesaikan. Ada Roh Kudus yang diberikan dalam hati kita untuk membimbing kita, untuk menyucikan kita. Ada firman Tuhan yang menguduskan kita. Bahkan pada masa yang akan datang pun kita tidak lagi dihukum oleh Allah. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita harus pergunakan kesempatan ini. Mari, saya undang saudara untuk datang kepada Yesus supaya dosa juga diselesaikan. Siapapun kita hari ini yang sadar akan dosanya, yang sedang terikat dalam dosa itu, yang sudah dikuasai dosa, yang akan mendatangkan hukuman, yang akan mendatangkan petaka, murka Allah, segeralah balik, bangkit, datang kepada Yesus. Ini solusi satu-satunya. Dengan demikian kita bebas dari dosa. Jika saudara setuju, silakan saudara berdoa dan katakan kepada Tuhan. Kalau bertanya, hubungi saya. Saya akan bimbing saudara secara pribadi bagaimana supaya lepas dari kuasa dosa itu. Terima kasih. Shalom.